Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu para pecinta channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ada banyak hikayat maupun buku-buku sejarah asal Malaysia maupun Singapura yang mengisahkan tentang invasi Majapahit ke Singapura kala itu bernama Temasek. Isinya pun bermacam-macam sesuai dengan versinya sendiri-sendiri, dan salah satu buku yang mengisahkan mengenai invasi Majapahit adalah suatu buku yang berjudul The Malay Annals. Invasi Majapahit ke Singapura dimulai ketika Singapura atau Temasek dirajai oleh Paduka Sriwikrama. Keamanan kerajaan itu dijamin oleh dinasti Yuan yang berpusat di Cina Daratan. Di masa itu pula Singapura memiliki 400 kapal perang, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Sebagai sekutu Mongol di Asia Tenggara, ketangguhan Singapura kala itu memang luar biasa. Terbukti dari kegagalan Thailand ketika hendak menaklukkan Singapura pada tahun 1349 Masehi. Armada Thailand yang terdiri dari 70 kapal perang itu diporak-porandakan oleh 400 armada tempur Singapura. Di sisi lain, Majapahit yang juga merupakan musuh dari dinasti Yuan menganggap persekutuan Singapura dengan dinasti Yuan atau Mongol di Kepulauan Melayu akan membahayakan kelangsungan hidup dan matinya kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, Prabu Hayam Wuruk memerintahkan Mahapatinya Gajah Mada untuk memaksa Singapura keluar dari persekutuannya dengan dinasti Yuan dan menjalin persahabatan dengan Majapahit. Bukannya menerima tawaran Majapahit, utusan Majapahit yang menyampaikan surat kepada Paduka Sriwikrama justru dipermalukan. Bahkan dengan percaya dirinya, Raja Singapura justru mengirimkan surat balasan yang isinya akan mengunduli rambut Raja Majapahit jika berani menyerang Singapura. Surat balasan yang semacam itu jelas membuat Hayam Wuruk dan Gajah Mada murka.
Oleh karena itu, Majapahit mengirimkan armada tempurnya untuk membungkam Singapura. Mulanya, Majapahit menerjunkan 100 jung perang dan ratusan kapal kecil yang mengiringi jung-jung Majapahit itu. Sesampainya di Laut Singapura, terjadi pertempuran yang sengit antara kedua belah pihak. Kala itu, pasukan Majapahit kewalahan sebab Singapura secara persenjataan dan militer ditopang oleh orang-orang Mongol dinasti Yuan yang bercokol di daerah itu. Pertempuran laut itu pun terjadi selama 3 hari 3 malam, mengakibatkan Majapahit kewalahan dalam menghadapi pasukan Singapura yang terdiri dari 400 kapal perang. Menghadapi keadaan yang semacam itu, maka untuk mewujudkan cita-cita penaklukan Singapura, Majapahit mengundurkan diri dari pertempuran. Tujuannya adalah mengatur ulang siasat yang akan diterapkan. Kala itu, Majapahit belum tahu jika kekuatan armada tempur Singapura sangat besar. Pada tahun 1398, ketika Singapura diperintah oleh Prameswara yang kelak akan menjadi Iskandar Shah, pendiri kerajaan Malaka. Prameswara yang menjabat dari tahun 1387 sampai 1398. Majapahit kembali mengirimkan armada tempurnya ke Singapura. Kali ini Majapahit mengirimkan 300 kapal besar atau jung yang diiringi oleh 100 kapal kecil atau cukung. Dalam pertempuran kali ini, barulah armada laut Singapura dapat diporak-porandakan Majapahit. Meskipun armada laut Singapura dapat dihancurkan, pasukan Majapahit yang terdiri 200.000 tentara kesulitan dalam menjebol benteng yang mengelilingi ibu kota kerajaan Singapura. Sehingga selama 1 bulan pasukan Majapahit belum mampu menembus benteng. Mendapati keadaan semacam itu, Panglima Perang Majapahit memutar siasat. Ia mendekati salah satu pejabat kerajaan Singapura yang kedapatan mempunyai dendam kepada Prameswara. Pejabat Singapura itu disuap dan dijanjikan akan menjadi penguasa di Singapura apabila Singapura dapat ditaklukkan Majapahit. Dan benar saja, selepas pejabat Singapura itu disuap,
Ia membuka salah satu pintu gerbang benteng, sehingga dengan mudah prajurit Majapahit merangsek masuk ke ibu kota kerajaan. Di sisi lain, tentara dan rakyat Singapura yang sebelumnya kelaparan karena kurangnya suplai makanan akibat dikepung, tidak kuasa menghadapi tentara Majapahit yang terkenal tangguh. Prajurit Singapura kala itu menjadi bulan-bulanan tentara Majapahit. Mereka dihabisi tanpa ampun. Mendapati benteng telah dijebol dan mendapati tentara Majapahit dapat menguasai kota raja, Prameswara didampingi oleh beberapa pengawal setianya melarikan diri dari Singapura. Ia lari menggunakan kapal laut yang telah disediakan, sehingga akhirnya sampai di suatu tempat yang nantinya dinamakan Malaka. Di kemudian hari, Prameswara, raja pelarian Singapura itu, memeluk ajaran agama Islam dan untuk kemudian mendirikan Kesultanan Malaka.